Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang persamaan garis lurus. Sebelum memulai materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Resti Nurmalasari dari kelas 2I sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Endang Nurholis dari kelas 2I sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Nurmaya dari kelas 2J sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir saya sendiri Sugi Kuswari dari kelas 2I sebagai pemateri keempat. Sebelum memulai materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan peta konsep. Dalam mempelajari persamaan garis lurus, terdapat 3 subbab. Yang pertama, persamaan garis 1, yang meliputi menggambar garis dengan menggunakan tabel, menyatakan persamaan garis. Pada subbab kedua, kita akan mempelajari gradien, yang meliputi pengertian gradien garis yang melalui 2 titik, mengenal gradien garis tertentu. Kemudian pada subbab ketiga, kita akan mempelajari persamaan garis 2, yang meliputi persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX. Persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Dan yang terakhir menentukan persamaan garis. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan mulai menjelaskan materi persamaan garis lurus. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Resti Nurmalasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis 1, yaitu yang pertama tentang menggambar garis dengan menggunakan tabel. Menggambar garis dengan persamaan Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C dengan menggunakan tabel. Pada bahasan tempat kedudukan telah diterangkan bahwa grafik himpunan semua titik yang memenuhi Y sama dengan MX berupa garis lurus. Oleh karena itu, bentuk Y sama dengan MX disebut persamaan garis lurus yang selanjutnya disebut persamaan garis. Bentuk persamaan garis yang lain adalah Y sama dengan MX plus C. Untuk menggambar garis dengan persamaan Y sama dengan MX maupun Y sama dengan MX plus C, terlebih dahulu tentukanlah paling sedikit 2 titik yang dilalui garis itu dengan membuat tabel hubungan nilai X dan nilai Y. Contoh yang pertama yaitu nomor 1 adalah gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X. Terlebih dahulu buatlah tabel berikut. X, jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka X, Y yaitu 0,0. Jika X sama dengan 4 maka Y sama dengan 2, jadi X, Y sama dengan 4,2. Dan sebagai berikut adalah tabelnya. Kemudian, buatlah garis yang melalui titik 0,0 dan titik 4,2. Periksalah bahwa titik 6,3, 2,1, negatif 2, negatif 1, negatif 4, negatif 2
dan negatif 6, negatif 3 terletak pada garis itu karena koordinatnya atau koordinat Y-nya setengah kali absisnya koordinat X. Jika titik A, B terletak pada garis itu, maka antar A dan B terdapat hubungan berikut. Y sama dengan setengah, maka A, B, B-nya adalah setengah A, yaitu Y diganti dengan B dan X diganti dengan A. Contoh yang kedua adalah gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X min 3. Buatlah tabel berikut terlebih dahulu. Selanjutnya, buatlah garis yang melalui titik 0, negatif 3 dan 2,1. Tabelnya adalah sebagai berikut. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 3. Jadi, X, Y adalah 0, negatif 3. Jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan negatif 1. Jadi, X, Y adalah 2,1. Dan tabelnya adalah sebagai berikut. Pada tabel di atas, tidak dipilih Y sama dengan 0 untuk menentukan nilai X, sebab akan didapat nilai X itu pecahan, sehingga agak sulit untuk menentukan letak titiknya secara cepat. Oleh karena itu, pada titik yang kedua dipilih kembali nilai X, yaitu X sama dengan 2, kemudian ditentukan nilai Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menyatakan persamaan garis. Menyatakan persamaan garis adalah suatu garis pada bidang kartesius dapat ditentukan persamaan garisnya dengan cara memilih beberapa titik yang terletak pada garis itu. Kemudian ditentukan hubungan antara ordinat atau koordinat Y dengan absisnya koordinat X dari masing-masing titik tersebut. Contoh yang pertama, perhatikan titik-titik yang dilalui garis K berikut, yaitu 6,2, maka X-nya adalah 6. 2 sama dengan 1/3 kali 6. Dan Y-nya itu adalah 2, berarti Y sama dengan 1/3 X. 3, negatif 1, maka X sama dengan 3. 1 sama dengan 1/3 kali 3. Berarti Y-nya itu sama dengan 1, Y sama dengan 1/3 X. Negatif 3, negatif 1, maka X sama dengan negatif 3. Negatif 1 sama dengan 1/3 kali negatif 3, berarti Y-nya itu sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 1/3 X. Jadi persamaan K adalah Y sama dengan 1/3 X.
Contoh yang kedua adalah perhatikan titik-titik yang dilalui oleh garis L berikut, yaitu 6,2, maka X sama dengan 6, 2 sama dengan 1/3 kali 6, Y sama dengan 2, Y sama dengan 1/3X. 3,1, maka X sama dengan 3, 1 sama dengan 1/3 kali 3. Y-nya adalah 1 dan Y itu sama dengan 1/3X. Min 3, min 1, maka X sama dengan min 3, min 1 sama dengan 1/3 kali min 3. Y sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 1/3X. Jadi persamaan K adalah Y sama dengan 1/3X. Selanjutnya akan dibahas tentang Endang Nurholis. Perkenalkan, saya Endang Nurholis. Saya akan membahas mengenai gradien. Dalam subbab gradien ada pengertian gradien, gradien yang melalui dua titik, dan mengenal gradien garis tertentu. Pertama, saya akan membahas pengertian gradien. Perhatikan gambar berikut ini secara seksama. Gambar 9.1 menunjukkan suatu bagan ruas jalan A sampai D dengan posisi kemiringan yang berbeda dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Ukuran kemiringan atau kecondongan jalan dapat ditentukan dengan membandingkan jarak tegak terhadap jarak mendatar untuk masing-masing ruas jalan yang selanjutnya disebut gradien. Dengan cara itu, maka gradien ruas jalan pada gambar 9.1 dapat ditentukan. Dari gambar tersebut, dapat diketahui gradien atau kemiringan garis AB sama dengan 3/15 atau sama dengan 1/5. Gradien atau kemiringan garis BC sama dengan 3/12 sama dengan 1/4. Gradien atau kemiringan garis CD sama dengan 6/20 sama dengan 3/20. Maka dari ketiga gradien tersebut dapat kita simpulkan gradien atau kemiringan garis AB sama dengan jarak tegak dari AB per jarak mendatar dari AB. Selanjutnya akan dibahas mengenai gradien garis yang terletak pada bidang koordinat. Gambar 9.2 I dan II. Perhatikan gambar 9.2i. Pada gambar 9.2i terdapat garis K. Pada garis K terdapat ruas garis OA dan ruas garis OB. Ruas garis OA bergradien 1/2 atau setengah. Ruas garis OB bergradien 2/4 sama dengan 1/2. Kemudian, perhatikan garis L. Pada garis L terdapat dua titik, yakni titik Q dan titik P. Di mana pada garis L terdapat ruas garis OP dan ruas garis OQ. Ruas garis OP memiliki gradien 3/1 sama dengan 3. Ruas garis OQ memiliki gradien 6/2 sama dengan 3. Kemudian, perhatikan gambar 9.2 II.
Pada gambar tersebut terdapat garis P dan garis Q. Garis P memiliki ruas garis OL dan ruas garis OK. Ruas garis OL memiliki gradien 2 per negatif 1 sama dengan negatif 2. Dan ruas garis OK memiliki gradien 4 per negatif 2 sama dengan negatif 2. Garis Q memiliki ruas garis OT dan ruas garis OS, di mana ruas garis OT sama dengan 2 per negatif 3 atau sama dengan negatif 2 per 3. Dan ruas garis OS bergradien 4 per 6 bergradien 4 per negatif 6 sama dengan negatif 2 per 3. Dari kedua tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan berikut ini. Yang pertama, gradien suatu garis dapat ditentukan dengan memilih sebagian ruas garis yang terletak pada garis itu. Karena gradien garis tidak tergantung pada panjang atau pendeknya garis. Yang kedua, gradien garis OA sama dengan komponen Y garis OA per komponen X garis OA. Yang ketiga, komponen X bernilai positif jika menuju ke kanan dan bernilai negatif jika menuju ke kiri. Komponen Y bernilai positif jika menuju ke atas dan bernilai negatif jika menuju ke bawah. Yang keempat, arah garis yang gradiennya positif naik jika diikuti dari kiri menuju ke kanan. Arah garis yang gradiennya negatif turun jika diikuti dari kanan menuju ke kiri. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, gradien garis A dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Kita perhatikan gambar di samping. Perhatikan ruas OP. Gradien garis A sama dengan komponen Y garis OP per komponen X garis OP, di mana komponen Y garis OP adalah 4 dan komponen X garis OP adalah 3. Kemudian kita substitusikan nilai komponen X dan Y ke rumus tersebut, sehingga dapat ditentukan gradien garis A sama dengan 4 per 3 atau sama dengan 1 per 3. Atau kita bisa perhatikan ruas garis OQ. Gradien garis A dapat kita cari dengan cara komponen Y garis OQ per komponen X garis OQ, di mana komponen Y garis OQ sama dengan negatif 4. Komponen X garis OQ sama dengan negatif 3. Kemudian kita substitusikan komponen X dan komponen Y ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh gradien garis A sama dengan negatif 4 per negatif 3 atau sama dengan 1 per 3. Contoh yang kedua, gradien garis B dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Kemudian perhatikan ruas garis OM. Gradien garis B sama dengan komponen Y garis OM per komponen X garis OM. Komponen Y garis OM sama dengan 3. Dan komponen X garis OM sama dengan negatif 5.
Kemudian kita substitusikan nilai komponen X dan komponen Y ke dalam rumus tersebut, sehingga didapat gradien garis B sama dengan 3 per negatif 5, sama dengan negatif 3 per 5. Atau kita perhatikan ruas garis ON. Gradien garis B sama dengan komponen Y garis ON per komponen X garis ON. Komponen Y garis ON adalah negatif 3 dan komponen X garis ON adalah 5. Kemudian kita substitusikan nilai komponen X dan komponen Y ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh gradien garis B sama dengan negatif 3 per 5 sama dengan negatif 3 per 5. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gradien garis yang melalui dua titik. Kita perhatikan gambar grafik berikut ini. Perhatikan koordinat A, X1, Y1 dan koordinat B, X2, Y2. Untuk menentukan gradien garis AB pada gambar tersebut, terlebih dahulu tentukanlah komponen X dan komponen Y dari garis AB. Komponen X dari garis AB adalah AM, dimulai dari titik A, yakni sama dengan X2 dikurangi X1. Kemudian komponen Y garis AB sama dengan MB, yakni sama dengan Y2 dikurangi Y1. Kemudian kita gunakan rumus untuk mencari gradien, yakni gradien garis AB sama dengan komponen Y garis AB per komponen X garis AB. Kemudian kita substitusikan nilai komponen X dan komponen Y ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh gradien garis AB sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Untuk selanjutnya, gradien AB dapat ditulis MAB. Untuk menentukan garis BA, terlebih dahulu tentukanlah komponen X dan komponen Y dari garis BA. Komponen X garis BA sama dengan BN, dimulai dari titik B. Sehingga komponen X garis BA sama dengan negatif dalam kurung X dikurangi X1. Ingat, arahnya ke kiri. Sama dengan negatif X2 ditambah X1, atau sama dengan X1 dikurangi X2. Komponen Y garis BA sama dengan NA, atau sama dengan negatif dalam kurung Y2 dikurangi Y1. Ingat, arahnya ke bawah. Sehingga komponen Y garis BA sama dengan negatif Y2 ditambah Y1, atau sama dengan Y1 dikurangi Y2. Kemudian kita gunakan rumus untuk mencari gradien. Gradien garis BA sama dengan komponen Y garis BA per komponen X garis BA. Kita substitusikan nilai komponen X dan komponen Y ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh gradien garis BA sama dengan Y dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Untuk selanjutnya, gradien BA dapat ditulis MBA. Oleh karena kemiringan garis AB sama dengan BA, maka gradien AB dan gradien BA sama, atau MAB sama dengan MBA. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
untuk sembarang titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2, maka MAB sama dengan MBA sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, atau MAB sama dengan MBA sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Kemudian, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar ini, terdapat garis AB yang melalui titik A, B, di mana titik A berkoordinat di 0,1, maka X1 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 1. Dan titik B berkoordinat di 5,9, maka X2 sama dengan 5 dan Y2 sama dengan 9. Kemudian, kita dapat menggunakan rumus untuk mencari gradien yang terletak pada bidang koordinat, yakni cara yang pertama, MAB sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita substitusikan nilai X1, X2, Y1, dan Y2 ke dalam rumus tersebut. Maka MAB sama dengan 9 dikurangi 1 per 5 dikurangi 0, sama dengan 8 per 5 sama dengan 1/3 per 5. Atau cara yang kedua yaitu menggunakan rumus MBA sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Kita substitusikan nilai X1, X2, Y1 dan Y2 ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh MBA sama dengan 1 dikurangi 9 per 0 dikurangi 5, sama dengan negatif 8 per negatif 5, atau sama dengan 1/3 per 5. Jadi dapat kita tarik kesimpulan MAB sama dengan MBA. Kemudian kita perhatikan contoh yang kedua. Pada gambar tersebut terdapat garis PQ, di mana titik P berkoordinat di negatif 4,7, maka X1 sama dengan negatif 4 dan Y1 sama dengan 7. Titik Q terletak di koordinat 2,1, maka X2 sama dengan 2 dan Y2 sama dengan 1. Untuk mencari gradien garis PQ, kita dapat menggunakan rumus. Yang pertama, menggunakan rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian kita substitusikan nilai X1, X2, Y1, dan Y2 ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh MPQ sama dengan negatif 1, negatif 7 per 2 dikurangi negatif 4, sama dengan negatif 8 per 6, atau sama dengan negatif 1/3. Atau kita dapat menggunakan rumus yang satunya, yakni Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Kita substitusikan nilai X1, X2, Y1, dan Y2 ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh MQP sama dengan 7 dikurangi negatif 1 per negatif 4 dikurangi 2, atau sama dengan 8 per negatif 6 sama dengan negatif 1/3. Kemudian saya akan menjelaskan mengenal gradien garis tertentu. Yang pertama adalah mengenal gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Pada gambar berikut ini, garis AB, CD, KL, dan NM masing-masing sejajar dengan sumbu X. Maka
kita dapat mencari gradien dari masing-masing garis tersebut. Kita dapat menggunakan rumus untuk mencari gradien, sehingga kita peroleh MAB sama dengan 6 dikurangi 6 per 7 dikurangi 1 sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. Kemudian MCD sama dengan 3 dikurangi 3 per negatif 4 dikurangi 3 sama dengan 0 per negatif 7 sama dengan 0. Gradien KL sama dengan MKL sama dengan negatif 2 dikurangi negatif 2 per negatif 1 dikurangi 7 sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. Gradien garis MN sama dengan negatif 4 dikurangi negatif 4 per 0 dikurangi 6 sama dengan 0 per negatif 6 sama dengan 0. Ternyata gradien keempat garis di atas adalah 0. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Setiap garis yang sejajar dengan sumbu X, baik mendatar atau horizontal, memiliki gradien 0. Yang kedua adalah gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Pada gambar berikut ini, garis EF, GH, PQ, RS masing-masing sejajar dengan sumbu Y. Masing-masing titik terdapat koordinat. Kemudian kita substitusikan nilai X1, Y1, X2, dan Y2 ke dalam rumus untuk mencari gradien. Sehingga diperoleh MEF sama dengan 6 dikurangi 1 per 4 dikurangi 4 sama dengan 5 per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Kemudian MGH sama dengan negatif 5 dikurangi 4 per 1 dikurangi 1 sama dengan min 9 per 0 atau tidak didefinisikan. MPQ sama dengan negatif 6 dikurangi 1 per negatif 2 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 7 per negatif 2 ditambah 2 sama dengan negatif 7 per 0 atau tidak didefinisikan. MRS sama dengan 5 dikurangi negatif 1 per negatif 5 dikurangi negatif 5 sama dengan 5 plus 1 per negatif 5 plus 5 sama dengan 6 per 0 atau tidak didefinisikan. Oleh karena pembagian dengan 0 hasilnya tidak didefinisikan, maka garis-garis di atas tidak mempunyai gradien atau kemiringan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa garis tegak tentu saja tidak miring, sehingga garis yang posisinya tegak tidak mempunyai gradien. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan berikut. Setiap garis yang sejajar dengan sumbu Y, tegak atau vertikal, tidak mempunyai gradien. Selanjutnya adalah gradien-gradien dari garis-garis yang saling sejajar. Kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar 9.6, garis K, L, M, P, dan Q adalah garis-garis yang saling sejajar. Gradien dari masing-masing garis tersebut dapat ditentukan dengan memilih dua titik yang diketahui koordinatnya. Kemudian, gradiennya dihitung dengan menggunakan rumus Y1 dikurangi Y2. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Gradien garis K sama dengan MAB sama dengan 0 dikurangi 6 per negatif 9 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 6 per negatif 9 ditambah 5 sama dengan negatif 6 per negatif 4 sama dengan 1 per 2.
Gradien garis L sama dengan MCD sama dengan negatif 3 dikurangi 3 per negatif 7 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 6 per negatif 7 ditambah 3 sama dengan negatif 6 per negatif 4 sama dengan 1 per 2. Gradien garis M sama dengan MOE sama dengan sama dengan 0 dikurangi 6 per 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 6 per 4 sama dengan negatif 6 per negatif 4 sama dengan 1 per 2. Gradien garis Q sama dengan MHI sama dengan negatif 3 dikurangi 3 per 7 dikurangi 11 sama dengan negatif 6 per negatif 4 sama dengan 1 per 2. Dapat kita simpulkan bahwa gradien garis yang saling sejajar maka nilainya sama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurmaya. Saya Nurmaya dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis-garis yang saling tegak lurus. Hasil kali gradien garis-garis yang tegak lurus adalah negatif 1 atau M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Tapi untuk garis tegak dan garis mendatar, walaupun kedua garis tersebut saling tegak lurus, kesimpulan di atas tidak berlaku karena garis tegak atau vertikal tidak mempunyai gradien. Untuk lebih memahami tentang garis-garis tegak lurus, kita coba perhatikan soal berikut. Garis K yang bergradien 4, 1 per 2, tegak lurus dengan gradien L, tentukan garis L. Misalkan gradien garis K sama dengan M1 dan gradien garis L sama dengan M2, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Masukkan nilai 4 per 1 per 2. 4 1 per 2 dikali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 dibagi 4 1 per 2. 4 1 per 2 kita bisa ganti menjadi 9 per 2. M2 sama dengan negatif 1 dikali 2 per 9. Kita ubah operasi pembagian menjadi perkalian, sehingga 9 per 2 kita balik menjadi 2 per 9. M2 sama dengan negatif 2 per 9. Jadi gradien garis L adalah negatif 2 per 9. Selanjutnya saya akan membahas tentang persamaan garis 2, yaitu persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX. Perhatikan gambar garis-garis berikut. Persamaan garis Y sama dengan 2 per 3X melalui A 6,4 dan persamaan garis Y sama dengan 2X melalui garis B 3,6 dan persamaan garis Y sama dengan negatif 2X melalui titik negatif 2,4 dan persamaan garis Y sama dengan negatif 1 per 4 X melalui titik D negatif 4,1. Garis-garis gambar di samping melalui titik pangkal koordinat atau 0,0. Hubungan antara persamaan garis dengan gradiennya ditunjukkan pada tabel berikut. Persamaan garis Y sama dengan 2 per 3X memiliki gradien Y per X
4/6 sama dengan 2/3. Persamaan garis Y sama dengan 2X memiliki gradien 6/3 sama dengan 2. Persamaan garis Y sama dengan 2X memiliki gradien 4/-2 sama dengan -2. Y sama dengan -1/4X memiliki gradien 1/-4 sama dengan -1/4. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa koefisien X dari suatu persamaan garis ternyata merupakan gradien garis itu. Persamaan garis Y 4 sama dengan 4X mempunyai gradien 4. Persamaan garis Y sama dengan -1/3X mempunyai gradien -1/3X. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan garis Y sama dengan MX bergradien M melalui titik 0,0. Untuk lebih memahaminya, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui pangkal koordinat dan bergradien 9/5. Gradien sama dengan 9/5, maka M sama dengan 9/5 melalui titik 0,0. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Sehingga persamaan garis yang melalui pangkal koordinat dan bergradien 9/5 adalah Y sama dengan 9/5X. Selanjutnya, saya akan membahas tentang persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Perhatikan gambar garis berikut. Persamaan garis Y sama dengan 7/2X plus 6 melalui titik 0,6. Persamaan garis Y sama dengan 7/2X plus 3 melalui titik 0,3. Persamaan garis Y sama dengan 7/2X melalui titik 0,0. Dan persamaan Y sama dengan 7/2X min 4 melalui titik 0,-4. Garis-garis pada gambar di samping sejajar dengan garis persamaan Y sama dengan 7/2X. Dalam hal ini, berarti garis-garis itu memiliki gradien yang sama, yaitu 7/2. Persamaan garis Y sama dengan 7/2X memiliki gradien 7/2 dan titik yang dilalui pada sumbu Y adalah 0,0. Persamaan garis Y sama dengan 7/2X plus 3 bergradien 7/2 dan titik yang dilalui pada sumbu Y adalah 0,3. Persamaan garis Y sama dengan 7/2X plus 6 mempunyai gradien 7/2 dan titik yang dilalui pada sumbu Y adalah 0,6. Persamaan garis Y sama dengan 7/2X dikurangi 4 mempunyai gradien 7/2 dan titik yang dilalui pada sumbu Y adalah 0,-4. Hubungan antara persamaan garis dengan gradien dan titik yang dilalui pada sumbu Y ditunjukkan pada tabel di samping yang tadi telah dijelaskan.
Dari tabel tersebut diperoleh hubungan berikut. Persamaan garis Y sama dengan 7/2X dan persamaan garis Y sama dengan 7/2X plus 3 bergradien 7/2 dan melalui titik 0,3. Persamaan garis Y sama dengan 7/2X plus 6 bergradien 7/2 dan melalui titik 0,6. Persamaan garis Y sama dengan 7/2X negatif 4 bergradien 7/2 dan melalui titik 0,-4. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan persamaan garis Y sama dengan mx plus c bergradien m dan melalui titik 0,c. Titik 0,c adalah titik potong garis Y sama dengan mx plus c dengan sumbu Y. Untuk memahami penjelasan di atas, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan persamaan garis yang bergradien 4 plus 4/5 dan melalui titik 0,-7. Gradien 4/5, maka M sama dengan 4/5. Melalui 0,-7, maka C sama dengan -7. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan mx plus c, sehingga didapat Y sama dengan 4/5x min 7. Jika persamaan garisnya tidak berbentuk Y sama dengan mx plus c, misalnya ax plus by plus c sama dengan 0, maka gradien garis dapat ditentukan dengan mengubah bentuk ax plus by plus c sama dengan 0 menjadi bentuk Y sama dengan mx plus c. Perhatikan contoh berikut. Tentukan gradien garis yang persamaannya Y2Y sama dengan -5x plus 6. 2Y sama dengan -5 plus 6 kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan mx plus c. 2Y sama dengan 5x plus 6. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2, sehingga menghasilkan Y sama dengan -5/2x plus 3. Jadi gradiennya adalah -5/2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sugi Kuswari. Perkenalkan, saya Sugi Kuswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan persamaan garis. Menentukan persamaan garis, yang pertama adalah persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik x1, y1. Pada gambar di samping, A adalah titik koordinat x1, y1. Sedangkan P adalah titik koordinat sembarang, yaitu x, y. Jika gradien garis yang melalui AX1, Y1 dinyatakan dengan M, maka P terdiri atas semua titik x, y dengan hubungan berikut ini. Masih ingatkah tadi adik-adik bahwa rumus gradien itu ruas garis tegak dibagi ruas garis mendatar, maka diperoleh Y min Y1 per X min X1 sama dengan M. Agar menjadi sebuah persamaan garis, maka kita ubah ruas kiri hanya Y saja. Maka diperoleh Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi, persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1 adalah Y min Y1 kali M kali
kali M, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Agar lebih mengerti tentang menentukan persamaan garis, maka perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan persamaan garis melalui titik A negatif 2,1 dengan gradien 3. Untuk menyelesaikan soal berikut, terlebih dahulu kita tentukan X1 dan Y1-nya. Oke, langsung saja. Kita ketahui di sini bahwa titik A adalah negatif 2,1. Maka X1-nya itu negatif 2 dan Y1-nya itu 1. Kemudian gradiennya itu 3. Maka M sama dengan 3. Untuk mencari persamaan garisnya, kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Langsung saja kita substitusikan nilai X1, Y1, dan M-nya. Maka diperoleh Y min Y1 sama dengan 3 kali X dikurangi negatif 2. Kemudian kita operasikan lagi Y min Y1, Y min 1 sama dengan 3 kali X plus 2. Kemudian kita operasikan lagi Y min 1 sama dengan 3X plus 6. Maka kemudian akan menghasilkan Y sama dengan 3X plus 6 ditambah 1 karena negatif 1 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Sehingga diperoleh persamaan garisnya Y sama dengan 3X plus 7. Kemudian kita lanjut ke contoh soal 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik B 4,-3 dan sejajar dengan garis yang melalui titik P 2,-5 dan Q negatif 6,3. Untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita harus mencari gradiennya. Masih ingatkah? Masih ingatkah rumus gradien yang sejajar? Bahwa tadi di depan dijelaskan rumus gradien yang sejajar adalah Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Maka gradiennya dapat kita cari dengan mensubstitusikan nilai P X1, Y1 dan Q X2, Y2. Sehingga negatif 5 dikurangi 3 per 2 dikurangi negatif 6 menghasilkan negatif 8 per 2 ditambah 8 sama dengan negatif 8 per 8 sama dengan negatif 1. Karena sejajar dengan PQ, maka gradien M1 dan M2 sama. M2-nya negatif 1. Garis melalui titik B4 dikurang 4 negatif 3. Maka X1-nya 4, Y1-nya negatif 3. Kita gunakan rumus persamaan garis. Y min Y1 sama dengan
M2 kali X min X1. Langsung saja kita substitusikan nilai X1 dan Y1-nya. Maka diperoleh Y dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 1 kali X min 4. Kemudian kita operasikan menjadi Y plus 3 sama dengan negatif X plus 4. Kemudian kita operasikan lagi Y sama dengan negatif X plus 4 negatif 3. Maka diperoleh persamaan garisnya Y sama dengan negatif X plus 1. Jika digambar, maka akan menghasilkan seperti ini. Kemudian yang kedua, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Rumus persamaan garis melalui sembarang titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. Tentukan persamaan garis melalui K negatif 1,0 dan L 3, negatif 8. Untuk menyelesaikannya, kita cari dulu X1, titik X1, Y1, X2, dan Y2-nya. Dari titik koordinat K negatif 1,0, maka X1-nya itu negatif 1 dan Y1-nya itu 0. Dan dari titik L 3, negatif 8, maka X2-nya negatif X2-nya sama dengan 3 dan Y2-nya negatif 8. Kemudian untuk mencari persamaan garisnya, kita gunakan rumus yang kedua, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Langsung saja kita substitusikan nilai X1, Y1, X2, dan Y2-nya. Maka diperoleh Y dikurangi 0 per negatif 8 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi negatif 1 per 3 dikurangi negatif 1. Kemudian kita operasikan menjadi Y per negatif 8 sama dengan X plus 1 per 4. Kemudian dioperasikan lagi menjadi 4Y sama dengan negatif 8 kali X plus 1. Sehingga diperoleh 4Y sama dengan negatif 8X negatif 8. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 2X dikurangi 2. Nah, agar lebih memahami tentang persamaan garis lurus, marilah kita lihat latihan-latihan berikut. Nomor 1. Gambarlah garis-garis dengan persamaan berikut ini. A. Y sama dengan 1,5 X plus 2. B. Y sama dengan 3X negatif 6. Nomor 2. Tentukanlah gradien suatu garis yang melalui pangkal koordinat O dan titik berikut. A.
P negatif 10,9, B Q 8, negatif 5. Nomor 3, suatu garis K bergradien 5,5. Tentukan gradien garis lain jika garis itu A. Sejajar dengan garis K, B. Tegak lurus dengan garis K. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu nomor 4. Dari persamaan-persamaan garis berikut, manakah yang melalui titik pangkal koordinat? A. Y plus 4/1/3x sama dengan 0. B. 3y sama dengan 9x. Kemudian nomor 5. Ubahlah persamaan-persamaan garis berikut dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Kemudian tentukan gradien dan titik potongnya dengan sumbu y. A. 3y sama dengan 2x plus 9. B. 4x dikurangi 3y dikurangi 15 sama dengan 0. Kemudian nomor 6. Tentukan persamaan garis yang melalui pasangan titik berikut ini. A. Titik A negatif 4, negatif 3, dan B negatif 3,8. Kemudian B, titik C 7, negatif 5, dan titik D negatif 3, negatif 2. Selamat mencoba. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.